Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Dalam lanjutan cerita yang terungkap pada video sebelumnya, Shinx menyoroti kondisi Gunko saat ini. Sebagai ingatan kita, secara tiba-tiba Gunko diambil alih oleh Im Sama, yaitu pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Melalui kendali penuh atas tubuh Gunko, Im Sama menyampaikan pesan kepada para kesatria suci di Elbaf bahwa mereka telah terlalu lama dalam melaksanakan misi mereka. Hal ini membuat Im Sama merasa sangat marah, dan tentu saja rasa marah tersebut menimbulkan ketakutan mendalam bagi Sommers dan Gillingham. Kondisi ini semakin diperparah karena kemarahan Im Sama dapat berujung pada hukuman fatal. Meskipun dalam chapter sebelumnya tubuh Sommers telah terpotong-potong akibat serangan Skopper Gaban, dia masih belum mati. Oleh karena itu, meski dalam kondisi parah seperti itu, Sommers tetap bisa mendengar setiap kata yang disampaikan oleh Im Sama. Ketika Sommers dan Gillingham mulai panik, Im Sama memberikan penjelasan mengenai urgensi keberhasilan misi mereka di Elbaf. Dia menjelaskan bahwa Mary Joyce, markas besar pemerintah dunia, sedang dilanda kebakaran dan kekacauan. Akibat situasi darurat tersebut, pemerintah dunia membutuhkan kekuatan tempur yang kuat untuk membantu mengendalikan situasi di sana. Dengan kata lain, waktu tidak ada di pihak mereka lagi. Ketika Im Sama sepenuhnya mengambil alih tubuh Gunko dan mulai berbicara, anak-anak raksasa di sekitarnya langsung mulai menangis. Aura yang dipancarkan oleh Gunko dalam kendali Im Sama jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan aura asli Gunko. Sensasi mengerikan ini menciptakan atmosfer penuh ketakutan di antara anak-anak raksasa yang kini nasib mereka semakin terancam. Bukan hanya anak-anak yang merasakan ancaman ini, bahkan para anggota kru bajak laut topi jerami yang berada di lokasi juga merasakan sesuatu yang aneh dari Gunko. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada wanita tersebut karena dia tampak sangat berbeda dari biasanya. Di tengah suasana tegang ini, Brook, sang musisi bajak laut topi jerami, malah menangis. Namun bukan karena takut, melainkan karena ia merasa sedih atau bisa dikatakan terharu. Brook mengungkapkan bahwa ia tidak bisa lagi menahan air matanya meskipun ia sendiri tidak memiliki mata. Tentu saja hal ini membuat Nami dan anggota kru lainnya bingung. Mengapa Brook tiba-tiba menangis? Brook kemudian menjelaskan bahwa ia sekarang mengingat siapa wanita kesatria suci tersebut. Ternyata Gunko adalah seseorang yang sudah dikenalnya sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum ia menjadi bajak laut. Meskipun hubungan mereka belum dijelaskan secara spesifik, fakta bahwa Brook menangis menunjukkan adanya ikatan emosional yang signifikan di antara keduanya. Saat ini kisah masa lalu Brook mulai terungkap lebih dalam. Sebelumnya kita semua hanya mengira bahwa masa lalu Brook berkisar pada bajak laut Rumbar dan Labun. Namun Eiichiro Oda ternyata menyiapkan cerita yang jauh lebih kompleks tentang hidup Brook. Karakter ini ternyata jauh lebih penting daripada yang pernah kita bayangkan. Lebih dari sekadar anggota kru bajak laut topi jerami, Brook akan memiliki peran besar dalam cerita ke depan nanti. Ingatlah bahwa Brook berusia 90 tahun, lebih tua dari karakter legendaris lainnya seperti Garp, Rayleigh, dan beberapa tokoh lain yang masih hidup. Dengan pengalaman sepanjang hidupnya selama beberapa dekade, kisah masa lalu Brook pasti akan semakin banyak terungkap satu persatu. Setelah momen emosional Brook, aksi cepat kembali terjadi. Gunko yang masih dikendalikan oleh Im Sama meluncur ke arah Sommers yang berada tidak jauh dari sana. Sommers yang dalam chapter sebelumnya telah kehilangan sebagian besar tubuhnya akibat serangan Skopper Gaban, kini berada dalam kondisi sangat lemah. Meskipun demikian, dia masih hidup namun tanpa kemampuan regenerasi. Saat Im Sama yang mengendalikan tubuh Gunko menatap Sommers dengan tatapan tajam, sang kesatria suci langsung memohon ampun. Sommers yakin bahwa dia akan dieksekusi karena gagal memenuhi harapan Im Sama. Namun Im Sama ternyata cukup bijaksana untuk tidak melakukan eksekusi tersebut dalam situasi saat ini. Menimbang kondisi darurat yang sedang terjadi, Im Sama memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada Sommers. Im Sama menyatakan bahwa jika situasinya berbeda, Sommers tidak diragukan lagi akan langsung dihukum mati pada saat itu juga. Keputusan Im Sama ini menunjukkan betapa pentingnya situasi di Mary Joyce. Pengampunan ini bukan berarti Sommers bebas dari hukuman, tetapi lebih kepada kebutuhan mendesak akan tenaga tambahan untuk menghadapi kekacauan di markas besar pemerintah dunia. Dengan memberikan kesempatan kepada Sommers untuk melanjutkan misinya, Im Sama berharap bahwa para kesatria suci dapat menyelesaikan tugas mereka dengan lebih efektif dan segera. Seiring berjalannya waktu, kisah masa lalu Brook akan terus berkembang, membuka pintu menuju rahasia-rahasia besar yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Selain itu, dinamika antara Gunko, Sommers, dan Im Sama juga akan terus berkembang, memperlihatkan konflik internal di kalangan kesatria suci dan pemerintah dunia. Bagaimana Brook akan menggunakan pengetahuannya tentang
tentang Gunko dan masa lalunya untuk membantu timnya dalam situasi sulit ini. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menggantung hingga cerita berikutnya, membuat kita semakin penasaran akan langkah-langkah selanjutnya dalam petualangan bajak laut topi jerami. Kejadian yang dialami Somers, bila hal itu terjadi, dia akan bernasib sama seperti Gorosei Saturn di Pulau Egate kemarin. Jadi Im-sama meminta Somers untuk tidak menyanyiakan pengampunan yang dia berikan ini. Somers pun mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Im-sama yang berada dalam tubuh Gunko pun menjulurkan tangannya ke arah Somers. Lalu di bawah mereka muncul lingkaran sihir dan api hitam. Perlu kita ketahui, lingkaran sihir dan api hitam yang muncul kali ini bukan untuk teleportasi atau eksekusi, melainkan untuk memperbaiki kerusakan di tubuh Somers. Jadi hanya butuh waktu beberapa detik saja bagi sang satria suci itu bisa pulih kembali akibat kekuatan dari Im-sama. Setelah tadi Im-sama yang merasuki tubuh Gunko menciptakan lingkaran sihir untuk memperbaiki kerusakan tubuh Somers. Semua orang yang ada di sekitar tempat itu pun bisa merasakan adanya sesuatu yang sangat mengerikan. Jinbe bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Dia bingung. Kekuatan apa yang dimiliki oleh para musuh itu? Dengan sedikit tertekan, Nami pun berkata, pertulangan mereka di dunia baru, dia sudah sering merasakan ketakutan. Tapi kali ini, apa yang dia rasakan lebih dari sekedar rasa takut itu sendiri. Begitu juga dengan Usop. Dia bilang pihak pemerintah dunia benar-benar merusak kesenangannya di negeri para raksasa itu, karena tadinya Usop ingin bersenang-senang, tapi kini malah merasa ketakutan. Kembali fokus pada scenes di mana Im-sama yang mengendalikan tubuh Gunko. Saat ini di hadapannya ada Somers yang telah pulih dan langsung berlutut. Gillingham yang sekarang berada di tempat berbeda pun ikut berlutut meski hanya mendengar suara dari Im-sama saja. Im-sama menegaskan kepada mereka berdua untuk melaksanakan misi ini dengan secepat mungkin karena mereka akan dibutuhkan dalam menangani masalah di Marijuis. Keduanya pun kompak menjawab siap. Kali ini Somers dan Gillingham akan lebih serius dan mempertaruhkan segalanya. Mereka tidak akan meladeni musuh-musuh yang merepotkan lagi. Fokus mereka adalah menculik anak-anak raksasa saja. Beralih ke cabang pohon nomor 8. Di sana ada Kalen dan anak-anak raksasa lain yang masih dalam pengaruh kekuatan kesatria suci. Kalen menangis karena melihat apa yang terjadi kepada Gaban, seperti yang pernah Mimin Boknimi sampaikan pada chapter yang lalu. Setelah Gaban mengalahkan Somers dengan mudah, dia pergi ke tempat Gunko untuk menghadapi wanita itu. Namun Gunko memakai cara licik dengan menyandra Kalen. Gunko bilang Kalen akan mati jika Gaban mencoba bergerak. Gaban lalu memastikannya dengan Kenbunshoku Haki untuk melihat sedikit masa depan. Dari penglihatan masa depan itu, Gaban pun tahu dengan pasti bahwa Gunko akan benar-benar menghabisi Kalen jika dia berani bergerak. Maka Gaban memutuskan untuk menyerah dulu untuk saat ini. Dia lalu ditusuk oleh Gunko memakai kekuatan tanda panah miliknya dan terjatuh langsung ke dunia bawah. Tentu pemandangan mengerikan itu membuat Kalen sangat terpukul. Kemudian seorang anak lain bernama Ylva meminta Kalen untuk berhenti menangis. Ylva sendiri sudah berhenti menangis walau dia ketakutan terhadap aura Gunko yang tubuhnya diambil alih oleh Im-sama. Dia bilang, Kalen adalah anak yang paling tangguh dan pemberani yang pernah dia kenal. Meski Kalen terkadang dijauhi oleh para murid lain dari sekolah Walrus, tapi itu bukan karena mereka membenci Kalen, melainkan karena mereka belum terbiasa dengan sikap keprajuritan Kalen. Kalen yang sedang menangis pun langsung menanggapi dengan bertanya, apakah benar seperti itu? Sebab selama ini Kalen mengira mereka benar-benar membencinya. Ylva pun bilang tentu saja itu benar. Setelah itu, Ylva pun menghibur Kalen dengan bilang bahwa Yasan atau Skoper Gaban adalah sosok yang sangat kuat. Jadi dia yakin apa yang terjadi kepada Gaban tadi tidak akan membuatnya sampai mati. Gaban pasti akan bisa selamat. Beralih ke dunia bawah, diperlihatkan Gaban terjatuh ke tempat itu. Kebetulan dia terjatuh ke tempat di mana Luffy dan Loki sedang berada saat ini. Di sana juga ada Zoro dan Sanji yang telah kembali ke dunia bawah untuk menemui Luffy karena dia terlalu lama. Selain mereka, Hajrudin dan kawan-kawan pun juga telah kembali ke tempat itu karena beberapa waktu yang lalu mereka menyaksikan Luffy dan Loki terjatuh dari kapal lawan. Nah, jadi orang-orang yang awalnya berada di dunia bawah sekarang berkumpul lagi seperti semula. Luffy yang melihat Gaban pun segera mengubah dirinya menjadi besar seperti balon itu agar dia tidak menghantam tanah dengan keras. Luffy mengenal orang itu sebagai pria tua menyebalkan yang sempat dia hadapi di Kastil Aurus kemarin. Luffy terkejut bahwa pria tua sekuat itu bisa terluka parah seperti ini
Gerd pun langsung merawat Gaban dan dia juga meminta Sanji untuk membantunya karena dengan ukuran tubuh raksasa seperti Gerd, dia sulit mengobati manusia yang berukuran kecil seperti Gaban. Hajrudin lalu bertanya-tanya musuh sekuat apa yang membuat Gaban menjadi seperti ini. Wajar memang Hajrudin bertanya seperti itu karena dia belum tahu cerita sebenarnya bahwa Gaban sama sekali tidak kalah, melainkan Gaban menyerah secara sukarela karena Kalen disandra oleh Gunko. Gaban tidak bisa menjelaskan itu karena sekarang ini dia masih belum sadarkan diri. Luffy pun menjadi semakin penasaran dengan para musuh yang ada di atas sana. Beralih ke tempat lain, Marijois yang sedang terbakar dan diserang oleh musuh kembali diperlihatkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pihak yang menyerang tempat itu adalah pasukan revolusi. Dragon datang ke sana setelah dia berhasil mengepaskan Garling dalam pertarungan sebelumnya di tempat yang berbeda. Garling memang belum tumbang dalam pertarungan itu, tapi dia terhempas dengan sangat jauh. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Dragon, Ivankov, dan Morley untuk bergerak dengan kecepatan penuh menuju ke Marijois. Sebenarnya Garling bisa saja berteleport secara instan, namun sampai saat ini dia belum juga tiba di Marijois. Itu berarti angin yang Dragon ciptakan tadi terlalu besar, sehingga sampai saat ini Garling masih terombang-ambing di udara dan belum bisa menciptakan lingkaran sihir untuk berteleport ke Marijois. Selain Dragon, Ivankov, dan Morley, di tempat itu juga ada Sabo dan Karasu. Sebelumnya, Sabo sempat melawan Shamrock di pelabuhan tempat kapal supply terbaru yang memuat bahan makanan. Berhubung Sabo sudah berhasil menghancurkan kapal itu, maka dia tidak melanjutkan pertarungannya melawan Shamrock. Namun itu bukan berarti Sabo kabur dari Shamrock, melainkan memang itulah instruksi awal dari Dragon. Cukup hancurkan saja kapal supply dan datang ke Marijois karena target utama mereka adalah markas para Tenryubito itu. Jadi beberapa waktu yang lalu Sabo melancarkan serangan api besar untuk mengalihkan perhatian Shamrock dan mengulur waktu, sehingga dia dan Karasu bersama pasukan lain mendapat celah untuk pergi dari pelabuhan itu. Dengan begitu, kini mereka telah berkumpul di Marijois. Di bawah red line terlihat banyak kapal-kapal dari pasukan revolusi yang sudah merapat di sana. Nah, semuanya sesuai dengan rencana Dragon. Dragon dan Sabo pun berdiri berdampingan menghadap Kastil Pangea. Sabo saat ini dalam keadaan yang mendingan sebagai akibat dari pertarungannya melawan Shamrock sebelumnya. Dragon bilang sudah waktunya pergerakan dimulai, tapi Sabo tersenyum dan berkata adrenalinnya sekarang sedang sangat memuncak karena langkah untuk mencapai tujuan mereka sudah semakin dekat, maka dia pun sama sekali tidak merasakan sakit dari lukanya itu. Setelah itu, ruangan bunga yang menjadi tempat kediaman Im Sama diperlihatkan kembali. Dia sudah selesai merasuki tubuh Gunko dan sekarang kembali ke tubuh aslinya itu. Saat ini di ruangan tersebut, Im Sama memanggil semua kesatria suci yang sedang berada di berbagai tempat, termasuk juga Shamrock. Hanya saja Gunko, Somers, dan Gillingham tidak ikut dipanggil karena mereka harus fokus dalam misi di Pulau Elbaf dulu. Shamrock dan kawan-kawan yang dipanggil ke sana pun berlutut di hadapan Im Sama untuk menunggu perintah. Im Sama lalu memerintahkan agar kesatria suci menyerang para pemberontak yang telah mengacaukan Marijois. Sebelum itu, Im Sama juga menyembuhkan luka-luka Shamrock akibat pertarungannya melawan Sabo beberapa waktu yang lalu. Dalam pertarungan Sabo melawan Shamrock sebelumnya, Sabo sudah tahu kelemahan kekuatan regenerasi sebagai akibat dari serangan api biru Sabo dan cakar naga yang diajarkan Dragon, sehingga saat ini tubuh Shamrock mengalami luka-luka parah akibat serangan-serangan dari Sabo. Namun, sama seperti yang tadi Im Sama lakukan kepada Somers, di sini juga dia melakukan hal yang sama kepada Shamrock, yakni menciptakan lingkaran sihir dan api hitam untuk menyembuhkan semua luka Shamrock secara instan. Kekuatan Im Sama ini sangat mutlak sehingga dia bisa menyembuhkan semua luka tanpa terkecuali. Kembali menyoroti Dragon dan Sabo. Di sana Dragon berkata bahwa dia akan menggunakan Hao Shoku Haki-nya ke seluruh penjuru Marijois. Aura ledakan Haki Dragon ini membuat para Tenryubitot pada teler semua, sehingga pasukan revolusi yang lain segera bergerak mendekati Kastil Pangea. Terlihat keadaan Marijois semakin kacau di mana-mana. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.